Halo, selamat sore. Kembali lagi di Bincang Kesehatan. Nah, di Bincang Kesehatan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dr. Andi Siswandi. Halo, Dok. Halo, selamat siang, Siang, Tribun Dok. Lampung. Udah lama nggak sama dokter ya? Ya, sudah lama nih. Ada berapa bulan ya? 5 bulan mungkin ada ya. Iya. Lagi di mana nih, Dok? Biasa di rumah sakit di Bandar Jaya, di rumah sakit Islam. Oh iya, Dok. Mungkin belum ada yang kenal dokter. Dokter prakteknya di mana, Ya, Dok, selain di Bandar Jaya, Dok? ya saya di rumah sakit TNI DKT Bandar Lampung, kemudian di rumah sakit Natar Medika, Natar, dan kemudian di Bandar Jaya Rumah Sakit Islam Asifa. Banyak ya, Dok, ya? Ya, ya tiga. Iya. Nah, Dok, hari ini kita mau ngobrol soal kanker tiroid ya, Dok, ya? Heeh. Oke. Iya, kita langsung aja sih dok. Sebenarnya kanker tiroid ini Hmm. penyakit apa ya dok ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Mm-mm. Sehat semua ya Mbak ya. Jadi kita Iya. hari ini akan membahas tentang kanker tiroid Mm-mm. ya. Di mana kanker tiroid itu kasusnya sangat banyak sekali dan tanpa disadari. Jadi definisi atau arti dari kanker tiroid itu adalah dia eh, kanker yang mengenai kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ya. Melihat kelenjar Jadi tiroid kelenjar sendiri tiroid atau adalah orang bagian awam itu dari sistem mengatakan kelenjar endokrin gondok untuk menghasilkan itu ada hormon dua yang pada mengatur manusia fungsi normal. normal Semua tubuh. manusia Kelenjar mempunyai kelenjar gondok atau tiroid ya. Di kanan dan kiri kurang lebih hanya apa namanya sebesar dari ibu jari eh, orang dewasa ya. Normalnya dia tidak membesar. Normalnya tidak membesar. Nah, pada pasien-pasien yang mempunyai kanker tiroid atau kanker gondok itu dia membesar. Itu. Jadi kanker tiroid adalah kanker yang menyerang kelenjar tiroid. Nah, itu definisi dari suatu kanker tiroid. Ya. iya dok. Nah, Nah, kemudian oke. ya penyebab dari kanker tiroid ini apa dok? Kok bisa kena dok Ya, orang dok? ya bukan kita dari awal dulu ya, dari gejalanya. Mm-mm. Gejala dari kanker tiroid itu orang tidak akan menyadari di gejala awal, ya. Tidak akan menyadari bahwa dia mempunyai atau mengidap kanker tiroid. Tidak menyadari sama sekali, ya. Dia akan memeriksakan ke dokter atau menyadari adanya kanker tiroid setelah ada pembesaran di depan lehernya. Entah itu kanan atau entah itu kiri, dia akan membesar. Pada saat dia habis mandi atau bercermin, dia akan merasakan kok leher saya membesar. Ya. Tanpa ada istilahnya dia mengeluhkan sesak dan sebagainya. Itu pada stadium-stadium awal. Ya. Hanya benjolan toh. Jadi tidak ada gejala spesifik pada eh, kanker tiroid pada gejala awal, gitu ya. Nah, kecuali sudah stadium lanjut, katakan stadium 4 pada kanker tiroid, nah, sudah ada gejala-gejala tuh sesak, nyeri leher, perubahan dari suara, pita suara ya, kemudian sulit menelan, susah bernapas. Nah, itu gejala lanjut dari suatu kanker tiroid. Tapi pada gejala awal tidak ada sama sekali yang dirasakan oleh pasien. Begitu ya. Jadi kanker tiroid dibagi dari stadium 4. 1, 2, 3, dan 4. Stadium 1, stadium 2 itu hanya benjolan saja. Belum ada artinya penyebaran ke tempat lain, belum ada gejala spesifik yang saya katakan tadi, misalkan dia sesak, perubahan suara, batuk, sulit menelan, ya itu kemudian udah metastasis atau penyebaran ke kepala, misalkan ada benjolan di kepalanya, ya, kemudian metastasis sesak karena paru-parunya juga penyebaran, kayak gitu, ya. Jadi pada gejala awal tidak ada gejala, gitu, ya. Kemudian pertanyaan tadi, penyebabnya apa dok? Penyebab kanker biasa klasik ya. Klasik itu artinya spesifik tidak ada. Misalkan kalau misalkan kita batuk,
batuk bisa karena alergi batuk misalkan contohnya ya. Pada cancer itu spesifiknya penyebabnya tidak diketahui sampai sekarang ya. Paling ke keranjang sampah biasalah mutasi genetik ya. Nah, itu kemudian herediter ya. Tapi untuk spesifik suatu cancer, apapun itu jenisnya cancer, saat ini tidak bisa kita tentukan, oh ini penyebabnya, oh ini penyebabnya. Ya, jadi memang penyebab kanker tiroid secara spesifik belum tahu penyebabnya apa. Ya, nah walaupun tidak dipastikan nih apa penyebabnya, tapi ada beberapa yang beresiko di sini untuk terjadinya suatu kanker tiroid. Misalkan ya, dia pasien mengalami yang infeksi dari kelenjar tiroid, namanya tiroiditis. Ya, itu juga bisa salah satu penyebab menjadi kanker tiroid. Tuh ya. Kemudian pemaparan riwayat radiasi, contohnya misalkan pada saat kecil dia sudah pernah mengalami pengobatan radiasi ya untuk penyakit lain. Nah, itu juga bisa menyebabkan suatu kanker tiroid ya. Kemudian kelainan genetik ya pasti lah ya, itu genetik misalkan genetik contohnya gini, misal pada pasien-pasien yang mengalami genetik itu misalkan ada familial endonematous poliposis ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya suatu tiroid ya. Nah, jadi banyak. Kemudian nah lebih sering lagi itu pada wanita mengalami kelenjar tiroid ya dibanding laki-laki. Nah, itu jadi tadi saya ulas lagi penyebabnya salah satunya adalah paparan radiasi, genetik ya, kemudian herediter ya, berjenis kelamin wanita lebih besar, dan misalkan obesitas ya. Nah, itu bisa menyebabkan suatu kanker tiroid gitu. Iya. Oke, Dok. Ya. Kalau dokter ketemu dengan pasien dengan kanker tiroid ini, Dok, itu pemeriksaan apa sih yang dokter jalani dan pengobatannya itu seperti apa? Maksudnya pemeriksaan kalau memastikan dia ini benar mengalami kanker tiroid gitu, Dok. Ya. Untuk menegakkan suatu diagnosis tentu ada pemeriksaan ya. Pemeriksaan penunjang ya. Nah, kita misalkan contoh ada pasien datang ke poli dengan keluhan benjolan di tiroid atau di depan leher. Khas sekali benjolan tiroid di leher untuk membedakan apakah ini pembesaran otot, apakah ini pembesaran kelenjar getah bening, apakah ini pembesaran tiroid, gampang sekali. Pasiennya tengadah, kemudian suruh menelan. Ya, menelan mudah. Apabila benjolan itu ikut bergerak, itulah kelenjar tiroid atau tumor tiroid. Dan apabila benjolan itu tidak bergerak pada saat pasien menelan, itu bukan kelenjar tiroid. Ya, jadi sangat gampang sekali. Misalkan ada tetangga atau saudara semua, coba tengadah, nah, misalkan menelan ludah misalnya. Nah, apabila itu bergerak, itu kelenjar tiroid, dan itu sudah pasti 100% adalah tumor tiroid. Ya, tumor kita katakan tumor tiroid, itu ganas atau jinak belum kita tentukan ya. Setelah ada pemeriksaan lain. Tapi untuk menentukan diagnosis awal itu tiroid atau bukan, suruh menelan kemudian mengadah menelan. Apabila bergerak benjolan itu, itulah kanker tiroid. Dan nanti dokter Heri masukin dulunya deh ya. Nah, untuk mendiagnosis kanker tiroid gampang. Salah satu tadi pemeriksaan fisik, ya kemudian tes darah. Tes darah yang standar pemeriksaan T3, T4, TSHS. Ya. Tes darah T3, T4, TSHS itu untuk membedakan apakah ini murni tumor tiroid atau metabolisme, hipermetabolisme. Pernah dengar tentunya pada orang-orang yang mengatakan gondok beracun. Ya.
Banyak tuh, gondok beracun bukan dok, gondok beracun. Nah, untuk menentukan ini, artinya beracun itu dia hipermetabolik, ya, bukan dari tumor. Jadi secara global tiroid itu terbagi dua, tumor atau hipermetabolik. Nah itu untuk membedakan itu tumor atau itu hipermetabolik, cek T3 T4. Apabila T3 T4 TSH-nya naik, itu murni hipermetabolik. Jadi tindakannya bukan operasi. Dan itu jenis bukan tumor tiroid, apalagi kanker. Itu hipermetabolik. Jadi hipertiroidism namanya. Atau hipotiroidism. Itu diobatin. Ya, supaya normal. Pengobatannya bukan operasi. Pengobatannya adalah pengobatan dengan menekan hormon tiroid itu. Ya, tuh. Kemudian biopsi untuk menegakkan diagnosisnya, biopsi FNAB, fine needle aspiration biopsi. Nah, itu apakah itu bisa dilakukan? Itu bisa menegakkan diagnosis FNAB sampai 40%. Ya, FNAB itu bukan open biopsi, FNAB ya. Kemudian USG atau CT scan leher untuk menentukan batasnya sampai mana, kemudian ukurannya sampai mana, kemudian pembuluh darah mana yang terlibat sampai nervus atau saraf yang terlibat di situ, ya. Di situ ada saraf namanya nervus laryngeus recurrens, dan itu sangat hati-hati, ya. Tuh. Nah, kemudian PET scan terlalu itu saya kira cukup. Jadi pemeriksaan T3 T4 laboratorium, USG atau CT scan leher sudah cukup, atau biopsi boleh. Itu penegakan diagnosisnya. Begitu, Mbak. Iya, dok, kalau dia masih stadium awal, masih stadium 1, stadium 2, itu masih ada kemungkinan untuk sembuh nggak dok si kanker ini dok? Bisa sembuh 100%. Artinya gini, kalau dari diagnosis semua sudah kita menjurus ke arah cancer, kemudian kita lakukan tindakannya yaitu misalkan tiroidektomi atau ismolobektomi. Ya. Kita operasi, kita angkat tuh tiroidnya yang membesar, kita kirim ke laboratorium. Nah, nanti jenisnya apa? Jenis kansernya, gitu ya. Jadi kanker-kankernya apa nih? Kan ada 4 tuh, ada papilare, ada medulare, ada anaplastik ya. Kemudian ada satu lagi tuh apa saya lupa ya, ada 4, pokoknya ada 4 jenis kanker yang sering diidap pada manusia, yaitu folikulare, medulare, anaplastik, kemudian satu lagi itu. Pokoknya ada 4 jenis dari suatu kanker. Folikulare, medulare, anaplastik, papilare, medulare, anaplastik, kemudian folikuler. Yang paling jenis adalah papilare. Nah, kalau misalkan dari hasil biopsi atau hasil operasinya itu salah satu ada cancer, berarti pengobatannya adalah total tiroidektomi. Total tiroidektomi itu artinya tiroidnya tiroid kanan kiri itu diangkat. Kemudian diganti suli hormon. Jadi untuk menggantikan hormon tiroid dikasih obat namanya Tirax. Tirax disesuaikan dengan berat badan, dosisnya diminum pagi hari sebelum sarapan. Jadi setengah jam sebelum sarapan minum obat itu seumur hidup dia. Itu ya. Jadi ada 4 itu. Nah, kalau misalkan masih stadium 1, stadium 2 itu bagus. Artinya prognosis ke depannya bagus. Bisa normal seperti sedia kala 100%. Nah, kalau udah stadium 3, stadium 4, apalagi sudah stadium 4 udah metastasis ke paru, kemudian ke kepala, ya ke otak, itu sangat sulit sekali. Ya, itu. Jadi kalau masih stadium 1, 2, is okay. Bisa kita sembuhkan secara sempurna. Setelah total tiroidektomi, kemudian cek kalsium, ya, karena tiroid itu ada nempel namanya kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu menghasilkan hormon kalsium. Nah, kalau misalkan
habis total tiroidektomi, diangkat semua, nanti cek juga hormon kalsiumnya, apakah rendah atau tidak. Ya, kalau rendah, pengobatan minum obat kalsium. Itu. Ya, jadi kalau stadium 1, 2 oke, stadium 3 udah 4 metastasis, prognosisnya sangat jelek. Itu. Iya. Dok, untuk yang punya kanker tiroid ini, Dok, ada pantangan makanan dan minuman nggak, Dok? Enggak ada. Secara spesifik, tidak ada pantangan untuk makan, minum, tidak ada. Makan aja bebas. Selagi dia tidak mempunyai penyakit penyerta lain. Misalkan contoh dia mempunyai penyakit gula atau diabetes, ya, penyakit jantung misalkan, penyakit gagal ginjal, ya, atau penyakit bawaan lain, itu is okay. Ya, jadi artinya tidak ada pembatasan konsumsi makanan apapun untuk penyakit kanker tiroid, selagi dia tidak ada penyakit bawaan lain. Iya, oke Dok. Ini Dok, nih kalau Ya. saya boleh tanya ya Dok ya, kan sampai sekarang ini masih banyak orang yang lebih memilih pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional daripada ke dokter gitu. Untuk Ya. mengobati kanker apapun itu Dok ya. Itu gimana Ya. pendapat dokter? Ya, ini apa ya? Orang kita masih percaya terhadap alternatif, ya. Orang Indonesia masih percaya adanya pengobatan lain di samping pengobatan medis. Saya sebagai medis ya tentu saya tidak menganjurkan, ya, apalagi ini udah kanker, kemudian pengobatan alternatif atau entah itu pengobatan yang nggak jelas ya menurut saya, dikasih apa obat yang tidak tahu kandungannya apa, bisa menyebabkan komplikasi lain ke hati, ke ginjal, ya. Jadi saya kira saya tidak menganjurkan untuk pengobatan alternatif untuk satu cancer, ya. Jadi tetaplah pengobatan medis, karena pengobatan medis itu sudah ada penelitian yang panjang, aman buat pasien, ya, dan tentu bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu aja sih Mbak. Iya. Oh Dok, ini kalau boleh saya tanya sedikit Dok ya, tadi kan dokter sempat menyinggung ada hipertiroid dan hipotiroid. Betul. Mungkin nggak Dok itu hipertiroid dan si hipotiroid ini bisa berubah jadi kanker Dok? Enggak, beda. Beda, itu beda aliran. Saya katakan tadi, tiroid secara global terbagi dua, tumor dan hipertiroid atau hipotiroid. Ya. Jadi kalau misalnya hipotiroid menjadi kanker, nggak akan bisa, nggak ada jembatannya, nggak ada. Ya, itu beda, itu metabolisme sendiri yang berubah, yang sakit. Kalau tiroid itu pembesaran dari kelenjar tiroidnya kalau tumor. Jadi kalau hipertiroid atau hipotiroid tidak bisa menjadi cancer. Tapi kalau misalkan cancer tiroid yang sudah dilakukan total tiroidektomi atau pengangkatan kelenjar tiroidnya dua-dua, nah itu bisa menyebabkan hipotiroid. Tapi itu bukan metabolisme. Itu bukan metabolisme, karena itu diangkat hormon tiroidnya sehingga hormon tiroidnya tidak ada lagi. Nah, digantikan oleh obat. Gitu. Iya, Dok. Biar masyarakat tahu ya Dok ya bedanya Dok ya, boleh dijelasin sedikit nggak Dok soal hipertiroid ini dia yang seperti apa, hipotiroid ini seperti apa gitu Dok penyakitnya? Oke, ya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tumor tiroid gampang. Kita mengadah pada saat dia benjolan itu kita nelan bergerak, itu namanya tumor. Tapi kalau hipertiroid dia itu tremor atau gemeter. Suruh begini, dia begini nih. Nah, kemudian matanya melotot atau ekspoltalmus, ya, matanya tuh membesar. Kemudian dia panas terus, makan banyak tapi kurus, ya. Dia hipermetabolisme, panas saja, dia nggak kuat artinya
dingin tuh enggak, dia panas terus, merasa panas, kemudian matanya menonjol ya, matanya tuh menonjol, eksotalmus, kemudian gemeter ya, gemeter. Nah, itu namanya tanda-tanda hipertiroid. Itu. Kalau hipotiroid lemas dia, lemas terus. Ya, tidak tremor atau tidak bergerak, tapi dia lemas terus. Makan banyak tapi tetap kurus. Ya, itu tanda-tandanya hipertiroid atau hipotiroid. Ya. Jadi tadi kalau tumor jelas ada benjolan, tapi kalau hipertiroid dia kita suruh tangannya ke depan. Nah, dia kalau normal kan dia begini diem. Tapi kalau hipertiroid dia bergetar gini, nggak kontrol dia. Namanya tremor. Nah, itu hipertiroid. Tuh. Kemudian matanya itu menonjol, khas sekali. Suaranya agak serak sedikit. Kemudian makan banyak, tapi kurus terus. Kemudian dia gerah terus, panas terus. Itu tanda-tanda dari hipertiroid. Iya. Kalau misalkan masyarakat mempunyai gejala begitu, datang saja ke dokter. Langsung ya dok ya. Ya. Iya. Tuh. Nah, hipertiroid sama hipotiroid ini ada rasa benjolan juga nggak dok di leher ini dok? Ya, biasanya bisa ada, bisa tidak. Pada hipertiroid bisa ada, bisa tidak. Ya, bisa ada benjolan, tapi dia benjolan hipertiroid, bisa gitu. Nah, kalau udah ada benjolan, artinya dia kombinasi antara tumor tiroid dengan hipermetabolisme atau hipertiroid. Setelah normal diobatin, normal kadar hormonnya, boleh kita angkat dari tiroidnya, boleh. Tapi bisa juga tidak ada benjolan. Bisa juga tidak ada benjolan, namanya okkult tiroid. Dia cuma hormonnya tinggi, tapi pada pemeriksaan tidak terdapat benjolan. Namanya okkult tiroid. Nah, itu juga bisa. Jadi pada hipertiroid bisa ada benjolan, bisa juga tidak. Itu. Pengobatannya tentu saja kita tangani dulu yang hipertiroidnya. Kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun pengobatan. Setelah normal hormon tiroidnya, baru kita lakukan tindakan operasi tiroidektomi atau ismolobektomi yang besar tadi. Itu. Iya. Tapi kalau hipo itu dia belum tentu juga dok ada benjolan ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga, sama. Hipo belum tentu ada benjolan. Iya. Gitu. Kalau pengobatan dari hipo ini gimana ini dok? Nah, nanti ada pengobatannya, pengobatan namanya Tirax, levotiroxin, ya banyak nama-nama dagangnya. Itu yang minum obat seumur hidup kalau hipotiroid. Jadi dia diminum dosisnya itu 50 sampai 100 mg per hari, ya disesuaikan dengan berat badan. Pada anak-anak disesuaikan lagi, nanti ada penghitungan dosisnya, ya. Jadi dia diminum 30 menit sebelum sarapan. Pagi hari misalnya sarapan dia jam 7 atau jam 6, minum dulu itu baru sarapan. Gitu. Seumur hidup dia. Iya dok. Kalau terakhir nih dok. Oke. Iya. Terakhir nih dok, penyebab dari hiper dan hipotiroid ini apa ini dok? Nah itu ya, itu biasanya tidak jelas juga, sama aja. Ya. Penyebabnya tidak jelas, tidak jelas apa hipertiroid atau apa, tidak jelas. Ya. Jadi untuk biasanya pasien-pasien tuh mengeluhkan, kok saya gerah terus ya untuk hipertiroid ya, kok saya gerah terus, yang tanpa benjolan di leher ya. Kemudian kok mata kok seperti melotot gitu, menonjol mata kok makin menonjol. Kemudian tangan kok makin gemeter, nah, tanpa dia sadari kenapa penyebabnya itu bisa salah satu dari hormon tiroid yang tinggi atau hipertiroidisme. Gitu. Iya. Tapi hipo sama hiper ini bisa sembuh kan ya dok ya setelah diobati ya? Bisa sembuh. Bisa terkontrol artinya ya, bisa terkontrol. Bukan sembuh ya dok? Bukan sembuh, bisa terkontrol. Bisa ada yang sembuh total, ada, bisa juga. Artinya kalau misalkan bagus ya, kondisi pasiennya bagus, tidak terlambat
datang ke kita, kemudian masih usia masih muda, bisa bagus, bisa 100% bisa hilang, bisa normal maksud saya. Iya, saya juga pernah kena hipertiroid kok, Dok. Pernah. Oke, sip ya. Iya, oke Dok, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan, Dok? Ya, untuk teman-teman yang lain ya. Jadi apapun sakitnya, segera bawa ke balai pengobatan terdekat, yaitu dokter 24 jam ya. Kemudian pasien ke rumah sakit juga, sudah banyak rumah sakit swasta yang bagus-bagus ya, dokter-dokternya juga bagus-bagus. Artinya jangan ragu. Saya sebagai dokter bedah, misalkan ada keluarga atau siapapun teman ya, anjurkanlah untuk segera berobat. Misalkan ada keluhan, entah itu benjolan, entah itu masalah di bagian perut, masalah di bagian leher, ya, segera ke dokter. Jangan takut ya, apalagi sekarang kan corona udah mulai, ya, alhamdulillah udah mulai menurun tingkat angka kejadian corona, jadi nggak usah lagi takut datang ke rumah sakit. Ya, apalagi kalau ke rumah sakit DKT boleh, saya ke rumah sakit Natar Medika yang di Natar boleh. Kemudian yang di Bandar Jaya ke rumah sakit Islam juga boleh. Ya, jadi nggak usah takut. Jadi saya jamin kalau pasien datang ke saya pasti adem rasanya. Ada terus ya dokter di rumah sakit ya, Dok ya? Ada terus. Pagi saya jam 9 di rumah sakit DKT, siang jam 12 di rumah sakit Natar, kemudian sekitar jam 1 di rumah sakit Bandar Jaya. Iya. Ya. Oke Dokter Andi, terima kasih dokter ya atas waktunya. Terima kasih. Mohon maaf ganggu prakteknya Dok ya. Ya, terima kasih, sehat semua ya. Iya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Andi. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat sore.